Firman Tuhan pada malam hari ini yang akan menjadi renungan bagi kita semua terambil dari kitab Mazmur pasal 147 ayat 11. Mazmur pasal 147 ayat 11. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saya akan bacakan satu kali lagi. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan penjelasan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami bisa kembali bersekutu di dalam doa. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, karena Tuhan Engkau memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, kami bisa menerimanya dengan hati yang penuh sukacita, dan juga dengan hati yang tunduk melakukan firman Tuhan. Tolonglah kami saat ini ya Tuhan, dan ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 147 diyakini penulisnya adalah Raja Daud. Kebanyakan para penafsir percaya bahwa yang menulis dari Mazmur ini adalah Raja Daud. Dan dikatakan bahwa Mazmur ini ditulis kemungkinan besar ketika Raja Daud memulai tugasnya sebagai raja atas seluruh orang Israel. Dan ketika Daud memulai menjadi raja atas seluruh orang Israel, kita bisa melihat orang Israel yang sebelumnya tercerai-berai di masa pemerintahan Raja Saul, sekarang mereka menjadi satu. Kalau di masa Saul ada banyak orang yang tidak mendapatkan hak, ada banyak orang yang ditindas, ada banyak orang yang mendapatkan ketidakadilan. Tetapi dengan menjadinya Daud sebagai raja atas seluruh orang Israel, ada harapan bagi mereka untuk mendapatkan keadilan. Dan meskipun Daud menjadi raja atas seluruh orang Israel dan orang Israel berhasil menjadi satu, itu diakui bukan karena kehebatan Raja Daud, tetapi itu karena pekerjaan daripada Tuhan. Makanya kalau kita melihat judulnya dikatakan kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Di sini dimuliakan atau dipuji atas kekuasaan dan kemurahan Tuhan kepada Israel yang dimana tercerai-berai sebelumnya, namun sekarang kembali dikumpulkan, disatukan oleh Tuhan. Dan Mazmur ini yang merupakan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini akan mengajari kita ketika kita memiliki suatu masalah, suatu pergumulan, lalu kita datang berdoa kepada Tuhan, maka kita otomatis mengharapkan supaya Tuhan menjawab doa kita, supaya Tuhan mendengarkan doa kita, supaya Tuhan menolong kita, melepaskan kita dari kesusahan kita. Nah, tetapi kita harus tahu terlebih dahulu apa kuncinya supaya Tuhan mau mendengarkan doa kita. Kalau kita mungkin memiliki suatu pekerjaan ataupun usaha, lalu kita berdoa kepada Tuhan supaya usaha kita ini Tuhan bisa pimpin dan berkati. Itu adalah harapan kita kepada Tuhan. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Nah, tetapi ada kuncinya supaya Tuhan mau memimpin dan memberkati usaha kita. Ada hal yang harus kita lakukan supaya Tuhan mau menolong kita. Tentunya kita tahu hal yang harus kita lakukan adalah membuat Tuhan senang kepada kita. Kalau Dia senang kepada kita, maka Dia pasti akan menolong kita. Jadi kita harus menyenangkan Tuhan terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara menyenangkan Tuhan supaya Dia mau menolong kita juga nantinya ketika kita datang berdoa kepadanya? Nah, firman Tuhan ini memberikan kita jawaban
Ya, dia mengatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang pertama adalah supaya Tuhan senang kepada kita, ya, Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, bermurah hati kepada kita, jikalau kita menjadi orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia di sini bukan berarti hanya sebatas kagum karena kemahakuasaannya, karena kebesarannya. Tetapi takut akan Tuhan di sini juga, itu artinya kita memiliki hati yang mau tunduk terhadap firman-Nya. Kita mau melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan di dunia ini. Jikalau Tuhan menginginkan kita harus lakukan selama kita di dunia ini, maka dengan segenap hati, dengan penuh sukacita, kita mau tunduk, kita mau melakukan perintahnya ini. Nah, jikalau kita memiliki hati yang seperti demikian, maka Tuhan akan senang kepada kita. Ya. Kalau kita ambil ilustrasi, kita saja kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita memiliki sifat yang suka melawan, suka memberontak kepada kita sebagai orang tua, tidak mau tunduk terhadap perintah kita, maka kita pasti memiliki hati yang dimana kurang senang. Ya. Kita tidak begitu suka. Nah, tetapi kalau kita memiliki anak yang dimana sifatnya baik, tunduk terhadap perintah kita, ya, dia tidak suka melawan kita, maka tentunya kita punya perasaan sangat senang kepada anak kita. Dan juga kita akan mudah mengabulkan permintaannya. Ya, kalau dia meminta sesuatu, kita akan mempertimbangkan segala sifatnya yang baik ini terhadap kita untuk kita kabulkan permintaannya. Jadi ada perasaan senang ketika anak-anak kita, ya, mereka juga taat terhadap perintah kita. Nah, demikian juga kita kepada Tuhan. Kalau hidup kita mau melakukan segala kehendak-Nya, apa yang ingin kita kerjakan, yang diinginkan oleh Tuhan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, tanpa bersungut-sungut, tanpa memberontak, maka Tuhan akan senang kepada kita. Nah, kalau kita melihat beberapa contoh tokoh di dalam Alkitab, ya, misalnya seperti Yusuf. Yusuf adalah seorang yang benar-benar memiliki rasa takut akan Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan dia memiliki rasa takut akan Tuhan. Makanya ketika datang godaan kepada dia untuk berbuat zina, dia benar-benar menolaknya. Karena kenapa? Karena dia tahu itu dosa dan itu dibenci oleh Tuhan. Dan dia tolak melakukan perbuatan dosa tersebut. Dan karena dia benar-benar sungguh-sungguh mau melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan senang kepada Yusuf. Dan Tuhan mengatakan di firman-Nya, ya, Tuhan membuat Yusuf selalu berhasil dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap perbuatannya. Kenapa? Karena dia hidup menyenangkan Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Kalau kita melihat lagi contoh yang lain seperti Daud, yang diyakini penulis dari Mazmur ini. Daud juga adalah seorang yang memiliki hati sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan, Daud adalah hamba yang berkenan di hatiku. Meskipun dia ada waktunya, ada kalanya, maksudnya adalah ada suatu peristiwa di mana dia jatuh dalam dosa, tetapi dia benar-benar sadar, bertobat, dan dia tidak mengulangi lagi. Tetapi hidupnya dia sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan selalu memimpin dia. Tuhan selalu menolong dia. Ya, dan memberkati dia selama dalam pemerintahannya. Tidak ada kerajaan atau tidak ada raja yang lebih baik daripada Daud. Tidak ada. Daudlah sebagai contoh utama dari semua raja-raja Israel. Ya. Nah, kalau kita melihat lagi cerita Daniel. Daniel adalah seorang yang juga sungguh-sungguh, ya, hidup berkenan kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mau melakukan perintah Tuhan. Bahkan ketika dia diancam oleh suatu bahaya,
disuruh untuk pilih meninggalkan Tuhan atau melakukan perintah raja yang berdosa, dia pun rela memberikan nyawanya demi taat firman Tuhan. Dan oleh karena itu, Daniel dan teman-temannya, mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam setiap tugas, dalam setiap pekerjaan mereka berhasil. Nah, di sini dari contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab ini kita bisa melihat kalau kita hidup takut akan Tuhan, kalau kita hidup menyenangkan di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan menahan berkat-Nya, Tuhan tidak akan menahan pertolongannya kepada kita. Dia senang kepada kita, Dia mau mendengarkan setiap pergumulan kita. Nah, jadi mari kita koreksi diri kita. Kalau kita selama ini malas beribadah, contohnya malas beribadah, tidak rajin ke gereja, atau kita sering melanggar firman Tuhan, lalu di masa wabah virus corona ini barulah kita begitu terdesak, kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Nah, kalau kita hidup selama ini, kita hidup menjauh daripada Tuhan, bagaimana Tuhan senang kepada kita? Artinya kita hanya mau datang kepada Tuhan ketika kita sedang berada dalam terjepit. Tapi ketika kita berada dalam keadaan baik-baik saja, kita melupakan Tuhan. Jadi, mari kita koreksi diri kita. Kalau kita ingin Tuhan senang kepada kita, Tuhan ingin mendengarkan setiap pergumulan kita, Tuhan ingin menolong kita, kita koreksi diri kita. Apakah saya selama ini hidup dalam rasa takut akan Tuhan? Jikalau tidak, maka kita mari belajar berubah. Saya mau hidup takut akan Tuhan. Saya mau melakukan kehendak-Nya yang ada di dalam firman Tuhan. Saya mau beribadah kepada Dia. Saya mau menyembah Dia, mau memuji Dia. Itu adalah hal-hal yang membuat Tuhan senang kepada kita. Jadi dikatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang kedua, dikatakan kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Berharap artinya adalah orang-orang yang percaya terhadap janji-janji Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara dia, maka dia selalu menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Dia selalu menantikan pertolongan Tuhan. Dia tidak pernah mencari pertolongan kepada yang lain. Meskipun waktunya begitu lama, dalam keadaan sulit tersebut, dia tidak putus asa. Dia tidak kecewa. Dia tidak menjauh daripada Tuhan. Tetapi dia terus sabar menantikan, berharap kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan Allah adalah Maha Kuasa. Dia tahu bahwa Tuhan telah berjanji, Dia akan memelihara hidup kita. Dia akan menolong kita sesuai dengan kehendak-Nya pada waktunya. Maka dia akan memberikan hidupnya selalu bersandar kepada Tuhan Allah. Dia tidak pernah bimbang terhadap Tuhan. Dia tidak pernah goyah imannya sedikit pun terhadap Tuhan. Dia akan selalu berharap, menantikan pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu kita bisa melihat bukti bahwa dia berharap kepada Tuhan. Dia selalu datang berdoa kepada Tuhan. Dia selalu datang berlutut memohon pertolongan daripada Tuhan. Doa menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang selalu mau menantikan pertolongan Tuhan. Makanya kita datang berdoa, karena kita percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan dan Tuhan akan menolong kita, dan hanya Dialah satu-satunya pertolongan kita. Maka kita hanya selalu mau menantikan Dia. Kita tidak pernah mengandalkan yang lain. Kita tidak pernah menduakan Tuhan. Kita tidak pernah merasa bahwa Tuhan seolah-olah tidak mampu. Ada yang lebih mampu daripada Tuhan. Tidak. Tapi dengan hati mau bersandar kepada Tuhan, hanya memandang kepada Tuhan, hanya memberikan perhatian kepada Tuhan Allah saja, dan kita
sabar dengan tekun menunggu pertolongan daripada Tuhan. Sedikit pun tidak ada rasa bimbang, sedikit pun tidak ada rasa putus asa. Nah, di masa-masa sulit ketika kita mengalaminya, terutama dalam kondisi sekarang ini, apakah kita juga memiliki sikap yang mau berharap kepada Tuhan? Apakah kita percaya kepada pemeliharaan daripada Tuhan? Nah, kalau kita memang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, kita akan datang berdoa selalu kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Dan kita tidak akan pernah putus asa. Ya, meskipun begitu lama waktunya, kita pikir mau sampai kapan. Tapi kita percaya pada waktunya Dia akan menolong kita. Karena kita tahu tidak ada pertolongan lain selain daripada Tuhan. Hanya Dialah. Oleh karena itu kita tunggu terus menerus sampai Dia menjawab kita. Jadi marilah ya, kita selalu berharap kepada Dia. Orang yang selalu mencari Dia, orang yang selalu berharap kepada Dia, itulah yang Tuhan senangi. Ya. Orang yang tidak mengandalkan kekuatannya, ya. Orang yang tidak mengandalkan kehebatannya, kepintarannya, ataupun hal-hal yang ada di dalam dunia ini, itulah yang Tuhan senangi kalau kita datang hanya mengandalkan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudari, kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Jikalau kita ingin didengarkan permohonan kita, ditolong oleh Tuhan, maka kita harus hidup menyenangkan Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan yang Tuhan mau, khususnya di bagian firman Tuhan ini adalah pertama, takut akan Dia. Yang melakukan segala kehendaknya. Apa yang Tuhan inginkan, itu yang kita lakukan. Ya, apakah kita mau beribadah, melayani Tuhan, ataupun ya hidup di dalam kehendaknya sesuai dengan firman-Nya. Yang kedua, berharap kepada Dia selalu. Ya, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu percaya kepada pemeliharaan pertolongan daripada Tuhan, dan tidak ya berhenti terus-menerus ya berharap kepada pertolongan Tuhan. Maka Tuhan ketika kita berdoa, Dia akan menjawab kita, Dia akan menolong kita dengan belas kasihannya ya pada waktunya, ya, sehingga kita bisa mendapatkan sukacita, kita bisa mendapatkan penghiburan ya karena pertolongan daripada Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, Tuhan, supaya kami bisa ditolong oleh Engkau. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa hidup menyenangkan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, dan selalu berharap kepada Engkau. Terutama di dalam masa-masa sulit ini, ajarlah kami untuk selalu dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.